Bajak laut topi jerami melihat puing-puing jatuh. Awalnya mereka mengira hujan. Ternyata sebuah kapal jatuh dari langit. Nami terkejut saat menyadari log postnya menunjuk ke langit. Robin kemudian menjelaskan tentang Pulau Langit, sebuah lautan di langit dengan tarikan magnet kuat. Berbekal ilmu arkeologinya, Robin lalu memeriksa tengkorak pelaut dari kapal yang jatuh dan menemukan bekas operasi kuno. Robin kemudian menyimpulkan kalau kapal itu adalah Saint Brice yang tenggelam 200 tahun lalu. Sedangkan Luffy tiba-tiba menunjukkan peta Skypiea, sebuah pulau di langit. Nami yang semakin penasaran, mengusulkan agar mereka mencari informasi tentang Skypiea dari Saint Brice. Saat trio monster menyelam ke Saint Brice, Masira, kapten bajak laut penyelamat, tiba dan mengklaim bahwa Saint Brice sebagai miliknya. Nami lalu memanipulasi Masira agar dia tidak mengetahui keberadaan trio monster di bawah laut. Namun, saat Masira bersiap mengangkat Saint Brice ke permukaan, salah satu krunya melaporkan tentang keberadaan trio monster. Masira lalu menyelam dan menemukan Luffy, Zoro, dan Sanji. Sementara itu, seekor kura-kura raksasa tiba-tiba muncul dan memakan Saint Brice, dengan trio monster dan Masira masih berada di sana. Si King kura-kura naik ke permukaan. Robin lalu menyadari selang udara kru ada di mulutnya, menyimpulkan Luffy, Sanji, dan Zoro telah dimakan. Tiba-tiba langit berubah menjadi gelap. Luffy, Zoro, dan Sanji lalu muncul ke permukaan, meminta agar Merry segera berlayar karena khawatir dibuntuti oleh Masira. Tetapi mereka dikagetkan oleh sejumlah makhluk raksasa yang menutupi matahari. Melihat itu, kru topi jerami langsung memutuskan untuk melarikan diri. Setelah keluar dari langit gelap, Nami memeriksa harta hasil penyelaman. Namun, ia kecewa karena tidak ada info mengenai Skypiea di sana. Beruntung Robin berhasil mengambil Eternal Pose ke Pulau Jaya dari bajak laut Masira. Luffy kemudian memutuskan untuk berlayar ke Jaya dan bertanya tentang Skypiea. Di tempat lain, bajak laut Buggy sedang mencari harta karun Kapten John di Pulau Tengkorak, namun gagal menemukannya. Ketika hendak berlayar pergi, Ace tiba-tiba muncul di atas kapal Buggy, mengintimidasi mereka. Saat Ace lengah, kru Buggy berniat menangkapnya, tetapi Buggy melarang mereka. Karena Ace adalah kepala divisi Shirohige, satu-satunya bajak laut terkuat selain Goldie Roger. Kru topi jerami tiba di Mocktown. Luffy, Zoro, dan Nami kemudian meninggalkan Merry untuk mencari informasi seputar Pulau Langit. Mereka bertiga lalu tiba di Tropical Hotel. Di sana mereka bertemu dengan Sarquis, salah seorang anak buah Bellamy, seorang bajak laut yang ditakuti di Mocktown. Setelah mengusir kru topi jerami dari Tropical Hotel, Sarquis menemukan bounty poster Luffy. Kru topi jerami akhirnya sampai di sebuah restoran. Di sana Luffy bertemu Blackbeard dan berdebat tentang selera makanan mereka. Blackbeard kemudian meninggalkan Luffy setelah mengetahui kalau Luffy adalah seorang bajak laut. Setelah Blackbeard pergi, Bellamy datang dan membelikan Luffy segelas minuman. Namun sebelum Luffy sempat meminumnya, Bellamy membenturkan kepala Luffy ke meja bar karena dia menginginkan hadiah bounty Luffy setelah mengetahuinya dari Sarquis. Saat Zoro dan Luffy bersiap untuk bertarung, Nami menyuruh mereka berhenti dan bertanya kepada bartender tentang Pulau Langit. Sontak orang-orang di bar menertawainya. Bellamy yang mendengar pertanyaan Nami menyatakan kalau orang-orang yang mengejar mimpi mereka adalah orang bodoh. Mendengar pernyataan itu, Luffy meminta Zoro untuk tidak melawan Bellamy. Setelah memukuli Luffy dan Zoro, Bellamy menyuruh Nami untuk membawa mereka pergi. Nami yang marah menyeret Luffy dan Zoro keluar dari bar. Di luar bar, Nami bertemu kembali dengan Blackbeard yang mengatakan bahwa Luffy dan Zoro telah memenangkan pertarungan tadi. Karena sama seperti Luffy, ia percaya bahwa mimpi orang tidak pernah berakhir. Sesampainya di Going Merry, kru topi jerami terkejut melihat Luffy dan Zoro yang babak belur. Ketika Chopper bertanya tentang itu, Nami yang masih marah tidak ingin membahasnya. Beberapa saat kemudian, Robin kembali dan memberi Luffy peta Jaya, beserta informasi tentang Pulau Langit dan Mont Black Cricket, seorang pria yang dikucilkan karena berbicara tentang Pulau Langit. Dalam perjalanan menemui Mont Black Cricket, kru topi jerami bertemu dengan Shoujo, yang mirip seperti Masira. Mendengar nama Masira, Shoujo bertanya kepada Luffy tentang Masira. Luffy menjawab dengan mengatakan, mereka telah menendangnya. Mengetahui itu, Shoujo menyerang Luffy dengan havoc sonarnya. Beruntung, Nami dengan sigap langsung membawa Merry melarikan diri. Sementara itu, di bar, seorang pelanggan berbicara tentang harta karun Mont Blanc Cricket. Mendengar itu, Bellamy ingin bertemu dengannya. Ketika sampai di kediaman Mont Blanc Cricket, kru topi jerami langsung mencari keberadaannya. Nami lalu menemukan buku dongeng berjudul Nolan si Pembohong. Buku itu bercerita tentang seorang pria yang hidup 400 tahun lalu, bernama Mont Blanc Nolan. Ia mengatakan kepada raja tentang gunung emas di tengah laut. Namun saat raja berlayar ke sana, raja tidak menemukan apa-apa. Raja kemudian menghukum mati Nolan karena membohonginya. Sementara itu, saat Luffy mengamati gelembung di air, ia tiba-tiba terseret ke laut. Dan seorang pria besar melompat keluar dari air, Sanji lalu berlari ke arah pria itu. Tetapi pria itu menembak wajah Sanji. Beruntung tembakannya meleset. Namun tepat saat Zoro hendak menyerangnya, pria itu pingsan. Setelah dirawat oleh Chopper, pria yang ternyata adalah Mont Blanc Cricket, anak leluhur dari Mont Blanc Nolan, sadar dan langsung meminta maaf karena mengira mereka mengincar emas miliknya. Luffy lalu bertanya kepada Cricket tentang Pulau Langit. Cricket kemudian memberikan Nami buku catatan harian milik Nolan yang menuliskan tentang keberadaan Pulau Langit. Cricket lalu keluar dan meyakinkan pengikutnya, Shoujo dan Masira, untuk membantu topi jerami mencapai Pulau Langit. Mont Blanc Cricket menjelaskan kepada kru topi jerami
bahwa malam yang tiba-tiba mereka saksikan sebelumnya adalah akibat dari awan cumuloregalis, di mana di atas awan tebal itulah Skypiea berada. Cricket kemudian menjelaskan cara untuk menuju ke Skypiea adalah dengan memanfaatkan knock upstream, sebuah fenomena di mana aliran air bertekanan kuat menyembur ke atas langit, dan menurut prediksinya, knock upstream berikutnya akan terjadi keesokan harinya. Kembali ke dalam rumah, Cricket kemudian menunjukkan harta karunnya. 3 batang emas berbentuk lonceng, dan sebuah patung emas burung selatan yang ia temukan saat menyelam, yang membuktikan bahwa ada peradaban di sana. Dan Cricket lanjut menyuruh kru topi jerami untuk menangkap burung selatan, karena mereka adalah satu-satunya navigasi ke knock upstream. Jadi, saat Cricket, Masira, dan Shouju memperbaiki Going Merry, kru topi jerami bertugas menjelajah hutan untuk menemukan dan menangkap burung selatan. Sementara itu, bajak laut Bellamy akhirnya sampai di kediaman Cricket dan bersiap untuk merampas harta karun milik Cricket. Kru topi jerami terus berusaha menangkap burung selatan, akan tetapi burung itu terus melancarkan serangan terhadap mereka. Melihat mereka kelelahan, burung itu datang untuk mengejek mereka. Setelah dapat melihat burung itu, Robin dengan mudah menangkapnya. Sementara itu, Bellamy dan krunya mulai menyerang Cricket untuk mengambil harta karun emasnya. Namun anak buah Bellamy dengan mudah dikalahkan oleh Cricket. Melihat itu, Bellamy lalu menggunakan kekuatan Bane-Bane no Mi dan dengan mudah mengalahkan Cricket, Shouju, dan Masira. Kru topi jerami kembali ke tempat Cricket dan menemukan mereka telah dipukuli. Luffy mencoba bertanya kepada Cricket apa yang telah terjadi, tetapi Cricket menolak untuk memberitahunya. Zoro lalu melihat logo bajak laut Bellamy, dan Luffy kemudian memutuskan untuk melawan mereka dan memulai perjalanannya menuju Mocktown. Di dalam bar, seorang pria tiba-tiba masuk ke bar dan menunjukkan kepada semua orang bounty Luffy dan Zoro yang terbaru. Walaupun terkejut, Bellamy mengatakan kalau Luffy dan Zoro memalsukan harga bounty mereka agar semua orang takut. Di tengah obrolan itu, Luffy datang dan meneriakkan nama Bellamy. Saat melihat Luffy, Bellamy langsung menyerangnya, tetapi Luffy berhasil menghindarinya. Namun ketika Luffy jatuh, Bellamy membantingnya ke tanah, ia lalu menggunakan teknik spring hopper-nya. Namun, saat ia melesat ke arah Luffy untuk menghabisinya, Luffy meninjunya, menghantamnya hingga ia tidak sadarkan diri. Sementara itu, di Merijoa, 5 Elder penguasa dunia memutuskan bahwa mereka harus segera menemukan pengganti Crocodile untuk menjaga keseimbangan antara 3 kekuatan dunia. Pada saat pertemuan berlangsung, 2 orang Shichibukai tiba secara bersamaan. Don Quixote do Flamingo dan Bartholomew Kuma, disusul oleh Dracul Mihawk. Tak lama kemudian, Lafitte, seorang pria jangkung dan kurus muncul. Dia kemudian merekomendasikan kaptennya sendiri, Marshal Ditich alias Blackbeard, untuk menggantikan Crocodile sebagai Shichibukai. Sengoku, perwira tertinggi marinir, bahkan tidak tahu siapa Blackbeard. Tetapi Lafitte mengatakan bahwa kaptennya sedang menyusun rencana untuk membuat namanya dikenal di seluruh dunia. Sedangkan di Mocktown, setelah kekalahan Bellamy, Blackbeard muncul dan melihat poster bounty Luffy. Ia kemudian berencana untuk menangkapnya. Nami sangat kesal karena Luffy terlalu lama, sehingga mereka mungkin akan melewatkan knock upstream. Pada saat itulah Luffy tiba. Setelah mengembalikan emas Cricket, kru topi jerami kemudian berangkat bersama dengan Masira dan Shouju yang akan membantu mereka menuju knock upstream. Sesampainya di laut, awan cumuloregalis muncul lebih awal dari perkiraan. Topi jerami beserta Masira dan Shoujo bergerak menuju ke awan tersebut untuk mengarahkan Merry menuju pusaran air dan menaiki knock upstream. Tepat saat mereka sampai di tengah pusaran air, arus menghilang dan mereka mendengar teriakan Blackbeard yang ingin menangkap Luffy. Blackbeard kemudian menunjukkan bounty Luffy dan Zoro yang terbaru dan meminta mereka untuk menyerahkan diri. Tepat saat Blackbeard bersiap menyerang, knock upstream meletus dan Merry melayang menuju awan cumuloregalis. Namun, di tengah jalan, Merry kehilangan keseimbangan. Beruntung Nami dengan keterampilan navigasinya berhasil membuat Merry kembali mengarungi arus. Sementara itu, kapal Blackbeard hancur berkeping-keping, dihantam oleh knock upstream.